Haleluya. Firman Tuhan pagi hari ini kita akan dengar bersama-sama, dan biarlah lewat kebenaran firman ini kita boleh senantiasa terus mendapatkan kekuatan baru. Haleluya. Kita baca bersama-sama firman Tuhan di dalam Filipi pasal 4 ayat yang keempat. Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat. Saya rasa di HP masing-masing juga sudah ada. Kita akan baca bersama-sama perlahan-lahan tetapi dengan suara yang mantap. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. 1, 2, 3 sekali lagi. Bersukalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Amin. Haleluya. Saya percaya pagi hari ini ada sukacita. Benar-benar ada sukacita. Apapun keadaannya benar-benar ada sukacita. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita pernah mendengar ada perkataan begini, atau mungkin kita juga pernah berkata begini, gara-gara dia aku kehilangan sukacita. Pernah enggak ngomong begitu? Gara-gara bosku, gara-gara anak ini, gara-gara ini bikin hilang sukacita aja. Saudaraku, ketika kita menghadapi satu hal, terus kita bilang bahwa kita kehilangan sukacita. Lalu juga mungkin pernah kita berkata atau kita melihat orang lain dan mendengar orang lain berkata demikian. Orang itu seneng ya, tertawa terus gitu. Tapi sebenarnya tahu nggak? Dia kalau banyak orang dia tertawa, tapi sebenarnya dia itu tekanan batin. Sebenarnya di rumah dia itu tekanan batin. Dia di kantor sepertinya senang-senang, happy-happy. Tapi tahu nggak sesungguhnya? Hatinya itu banyak menangis. Atau mungkin Bapak Ibu, saudara juga pernah berkata demikian. Kamu aja yang enggak tahu, aku berhahahi di sini, gitu ya. Tapi kamu enggak tahu sesungguhnya bebanku itu berat. Saking beratnya, aku aja enggak mau supaya orang enggak lihat bahwa aku ini sebenarnya banyak penderitaan, ya kan? Pernah enggak ngomong begitu? Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan berkata demikian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacita. Perkataan ini diulang-ulang, kata bersukacita ini sangatlah penting. Ya, jadi itu diulang-ulang berarti menunjukkan sesuatu yang penting, bahwa kita mestinya bersukacita. Saya tidak bilang harus, tapi kita mestinya bersukacita, ya kan? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa kita mestinya bersukacita? Nah, bersukacita itu sangatlah penting bagi seseorang, bagi kita. Karena apa? Dengan bersukacita, pernah enggak gini? Sini semua aku kerjain semua kerjaan ini. Mumpung aku lagi seneng, mumpung aku lagi sukacita gitu. Kerjaan ditumpuk-tumpuk di kantor, enggak apa-apa, mumpung aku lagi seneng, tapi benar-benar seneng gitu loh. Jadi dikerjain. Saudaraku, ketika kita bersukacita, dampaknya itu sangat positif, ya kan? Kerjanya seneng gitu ya, bukan cuma tersenyum, bukan, tapi rasanya semua cepat beres gitu ya. Karena kan kalau bekerja dengan penuh sukacita, kerjaan itu beres, gitu kan? Kerjaan, sepertinya inspirasi terus ada. Beda kan dengan orang yang batinnya tertekan, yang yang pokoknya penuh kesedihan gitu, yang orang lain tidak tahu.
Saudaraku, sehingga itu menjadi satu alasan bagi orang lain untuk tidak bergairah, tidak ada semangat gitu ya. Jadi sangat berdampak positif sekali kalau orang yang bersukacita itu bisa mengerjakan segala sesuatunya lebih cepat, ya kan? Bisa mengerjakan segala sesuatunya lagi lebih enteng, ya kan? Ya kan? Padahal kerjaannya berat, tapi lebih enteng gitu ya. Lebih apa namanya? Lebih segala sesuatunya bisa berjalan dengan baik. Nah, saudaraku, orang yang bersukacita itu bisa menyelesaikan semua tugasnya dengan baik, dengan cepat. Hidupnya penuh gairah, penuh semangat. Nah, orang yang selalu bersukacita bisa mengatasi keadaan. Karena apa? Karena bawaannya senang terus. Nah, ketika dia bersukacita, ketika dia merasa senang, saudaraku, rasanya pikiran tuh tidak buntu. Ada aja ya. Ada inspirasi, ada jalan keluar. Ada satu kesaksian berapa bulan yang lalu, saya ditelepon satu keluarga itu di luar Kalimantan. Lalu dia tiba-tiba kebingungan karena satu keluarga, ada oma, ada opa, ada anak, ada beberapa anak dan cucunya tapi yang cucunya yang kecil yang umur sekitar 5-6 tahun ini tidak kena corona. Tapi satu keluarga ini kena corona, ya kan? Terus suaminya yang telepon saya ini dia bekerja di luar kota. Memang ada perjanjian bahwa tidak boleh pulang. Kalau masih mau bekerja tidak boleh pulang gitu ya. Jadi sudah berapa bulan suaminya nggak pulang karena satu hal gitu ya. Bukan karena mereka punya masalah, tapi karena satu hal, karena pekerjaan, jadi suaminya nggak pulang. Tiba-tiba dinyatakan satu keluarga ini kecuali anak yang umur sekitar 5 atau 6 tahun, hanya dia yang tidak kena COVID. Jadi satu keluarga ini kena COVID. Saking bingungnya, mereka udah mulai ngomel satu sama lain, ya, yang mama ngomel ke papa, yang papa ngomel ke mama, mau ngomel ke anak, ke ipar, dan semuanya itu semua. Akhirnya mereka bingung. Aduh gimana ini Cea, begini. Lalu saya tuh nanya gini, ada keluarga nggak di tempatmu itu, maksudnya di satu kota? Nggak ada. Kalau toh ada teman juga mikir ya, ini masalahnya satu, karena pernah nekat, saya bilang bagaimana caranya kalian bisa makan, ya kan? Kalau semua kena COVID masalahnya, dan yang tidak kena COVID itu cuma anak umur 5-6 tahun itu, gitu ya. Terpaksa papi saya keluar untuk beli makanan diam-diam, ya. Terpaksa itu. Jadi tidak ada yang tahu, kan itu bahaya gitu ya, bisa menyebarkan, akhirnya bisa menularkan ke dimana dia beli dan segala macam. Sudah bingung sih, tidak tahu mau makan kayak apa katanya, bingung. Ya saya juga pikir seandainya saya juga dalam posisi mungkin itu dalam keadaan bingung. Sudah mamanya tiba-tiba parah lagi. Jadi parah, semua tidak ada satupun yang kena, tidak ada satupun yang sehat kecuali anak kecil itu. Ya kan tidak mungkin anak kecil itu yang pergi cari makan. Bingung mereka, bingung gimana caranya mereka makan. Sampai saya tanya, setelah paginya terus saya tanya, kalian sudah makan? Bingung sih, tidak tahu mau cari makan di mana, bagaimana caranya. Tidak ada keluarga, tidak ada, kalau tahu teman pasti takut gitu. Tiba-tiba saya bilang, aduh Tuhan. Tiba-tiba saya berdoa, Tuhan ingatkan. Kenapa enggak Gojek gitu ya kan? Gojek. Tapi kan kalau orang sudah penuh ketakutan, penuh penuh kebimbangan, penuh segala macam, sudah tidak bisa berpikir, sudah ngomel, sudah mengeluh, ini sih gara-gara ini gini karena sering keluar gini. Nah, semua saling menyalahkan. Sudah tidak tahu mau makan apa. Tiba-tiba saya bangun tidur, ngantuk-ngantuk itu tiba-tiba teringat Gojek gitu lah. Terus saya bilang ini, kenapa kalian tidak pesan aja Gojek? Kan Gojek tidak harus terima, ya kan? Taruh aja di pagar gitu. Oh, baru dia bilang, oh iya, terima kasih. Padahal cuma begitu aja. Padahal itu kan bisa terpikir ketika pikiran masih jernih gitu lah ya.
Tapi ya orang yang tidak bersukacita, mereka sudah kehilangan sukacita gara-gara COVID. Gitu. Mereka merasa kehilangan suka ini gara-gara COVID, akhirnya kita saling menyalahkan satu dengan yang lain dan segala macam. Akhirnya tidak bisa berpikir jernih. Nah, orang yang bersukacita itu bisa berpikir jernih gitu lah. Artinya ya kan saking seneng kan, seneng rasanya inspirasi, semua masuk gitu ya. Nah, saudaraku, kenapa kita sangat penting bersukacita? Karena bersukacita itu memberikan energi positif bagi kita, ya kan? Semuanya bisa kita lalui, bahkan masalah yang berat pun kita bisa selesaikan, ya kan? Kita bisa selesaikan. Nah, masalahnya sering orang merasa ketika dia menghadapi satu persoalan, ketika dia menghadapi satu masalah, ketika dia hidup di dalam, ketika dia merasa kecewa, ketika dia merasa marah, ketika dia merasa menghadapi sesuatu itu membuat hilanglah sukacitaku. Gara-gara COVID, sukacitaku hilang. Gara-gara bosku yang tidak tahu diri, hilanglah sukacitaku. Gara-gara anak yang bandel, susah dikasih tahu, hilanglah sukacitaku. Gara-gara ini pekerjaan tidak lancar, hilanglah sukacitaku. Semuanya hilang sukacita. Ya. Bapak Ibu sekalian, biasa dikatakan firman Tuhan begini. Bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah senantiasa, jadi setiap waktu, setiap kesempatan, setiap saat ya. Jadi tidak ada waktu tidak bersukacita gitu. Lagi masak bersukacita, pasti masakannya enak. Lagi kerja bersukacita, pasti kerjaannya cepat beres. Ya kan? Lagi belajar bersukacita, cepat masuknya daripada sementara belajar ngomel-ngomel, marah-marah, tidak masuk. Katanya susah, tambah susah, ya kan? Tambah susah karena merasa hilang sukacita. Ada sukacita gara-gara pelajaran matematika ini, ya kan? Gak ada sukacita nih gara-gara sekolah online ini. Gak ada sukacita ini gara-gara orderan sudah sepi. Gak ada sukacita ini, semuanya jadi alasan. Jadi kita pakai alasan ini untuk kita tidak bergairah. Ya udahlah, namanya juga keadaan, namanya juga begini. Mau diapain, ya? Mau ndak mau ya harus terima. Nah, sementara firman Tuhan katakan senantiasa, selalu. Dan tentu saja ini berkaitan juga dengan keadaan. Pemikiran orang banyak, kita bisa bersukacita jika banyak uang. Kita bisa bersukacita jika doa kita semua terjawab. Kita bisa bersukacita jika memiliki ini, memiliki itu, dan ini dan itu. Ya kan? Kita bersukacita, gitu kan? Kita bersukacita karena ini, karena itu, karena ini, karena itu. Nah, saudaraku, padahal ini surat ditulis untuk jemaat Filipi, Paulus ada di penjara. Yang harusnya jemaat, yang harusnya orang-orang percaya yang di Filipi itu yang menghibur Paulus. Tapi ini kebalik. Paulus yang ada di penjara, Paulus yang menghibur jemaat yang ada di Filipi. Kenapa bisa begitu? Padahal Paulus yang mengalami hal-hal yang sepertinya tidak baik, hal-hal yang tidak benar. Ya? Hal-hal yang sangat menyakitkan. Saudaraku, di situ dikatakan bersukacitalah senantiasa, berarti di dalam setiap waktu, di dalam setiap keadaan. Terus dikatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Nah, kuncinya di sini, dalam Tuhan. Bersukacita itu
itu bukan hasil usaha kita berusaha supaya kita kelihatan kuat, gitu ya. Orang tidak tahu punya masalah. Kita punya masalah, orang tidak tahu. Karena kita shalom, berhai, pokoknya kita senyum manis dan rasanya seperti happy selalu. Ya, selalu sepertinya happy. Bersukacita itu bukan juga hasil kita memaksa diri. Saya harus paksa diri saya bersukacita. Supaya apa? Supaya saya kuat. Saya harus paksa diri saya bersukacita. Supaya orang lain tidak melihat bahwa saya ini hidup di dalam masalah. Perkataan senantiasa dalam Tuhan. Dalam Tuhan ini bukanlah suatu usaha, ya kan? Tetapi dalam Tuhan ini mengartikan tentang suatu hubungan. Jadi bersukacita senantiasa dalam Tuhan ini bukan kita berusaha karena kita orang Kristen, kita berusaha tetap kelihatan sukacita walaupun sakit, tetap kelihatan sukacita supaya kelihatan kuat, tetap kelihatan sukacita supaya kita ini jadi berkat. Nah, katanya gitu, jadi berkat orang lain. Bukan itu. Tapi bersukacita itu adalah hasil dari suatu hubungan. Hubungan antara kita dengan Tuhan. Galatia pasal 5 ayat 22 dikatakan apa di situ? Buah roh adalah kasih, sukacita dan bla 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 bla. Jadi termasuk di situ sukacita. R-nya kecil atau besar? Roh besar. Jadi yang menghasilkan sukacita kita atau Tuhan? Hah? Terus kenapa kita disuruh bersukacita? Saya nanya. Ini bukan dibalik-balik loh ya, tapi biar ngerti gitu. Bahwa bersukacita itu bukanlah satu usaha. Sehingga kita memaksa diri bersukacita, berhai-hai-hai, bersenyum-senyum, tapi sebenarnya yang seperti saya katakan tadi, kamu enggak tahu sebenarnya kalau saya lagi sendirian saya nangis. Kamu enggak tahu kalau saya ini sebenarnya tekanan batin. Kamu enggak tahu. Nah, firman Tuhan berkata bahwa bersukacitalah senantiasa, Dia tidak akan menyiksa saudara. Kalau firman Tuhan ini berkata, itu tidak akan menyiksa kita. Ya kan? Hanya karena supaya kita kelihatan kuat. Terus bagaimana? Kalau begitu kita ya kelihatin aja sudah sedih-sedihnya. Kelihatin aja sudah susah-susahnya. Enggak. Bapak Ibu Saudara sekalian dikatakan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Jadi kata di dalam Tuhan ini adalah satu keterikatan, satu keterkaitan. Galatia pasal 5 ayat 22 dikatakan bahwa kasih itu sukacita, termasuk sukacita adalah buah roh. Rohnya itu bukan R kecil. Jadi bukan saudara dan saya yang menghasilkan, tapi R besar. Jadi sukacita yang datangnya daripada Allah. Lalu bagaimana caranya kita? Saudara pernah lihat ranting yang lepas bisa menghasilkan buah? Tentu saja tidak. Tetapi ranting yang melekat kepada pohon, ranting itu bisa menghasilkan buah. Apa sebabnya? Karena dia menyerap nutrisi dari pohon tersebut. Ya kan? Demikian juga dengan kehidupan kita. Ketika kita berdiri sendiri, ketika kita berusaha, kita tidak bisa menghasilkan sukacita. Kita berusaha supaya kelihatan baik, tapi itu bukan sukacita. Itu hanya pura-pura, itu hanya tipu, supaya tidak kelihatan saudara ini sebenarnya bermasalah. Tetapi ketika kita melekat kepada Tuhan, yang buah roh
akar besar itu, tetapi buah roh. Nah, ini yang seringkali dilupakan oleh orang, sehingga berusaha, aku harus sukacita, aku harus sukacita. Tapi ujung-ujungnya yaitu tekanan batin, ujung-ujungnya nangis, ya kan? Nah, Tuhan tidak mau begitu. Tuhan sekali memerdekakan, Dia mau memerdekakan saudara benar-benar merdeka. Ketika Dia katakan bahwa kita bersukacita, memang kita benar-benar mengalami sukacita. Nah, sukacitanya itu tetap bukan seperti yang kita lakukan usaha bersukacita. Ketika banyak orang kita bisa berhahaha, tetapi ketika kita sendirian ya seperti ulang-ulang lagi. Nangis, tekanan batin, buntu dan segala macam. Nah, sama seperti ranting tadi saya katakan, dia bisa menghasilkan buah bukan karena dia yang menghasilkan buah, tapi karena dia melekat mengambil nutrisi dari pohon tersebut. Ya kan? Jadi ketika kita melekat kepada Tuhan, ketika kita memandang kepada Tuhan, maka sukacitanya itu keluar dari kehidupan kita. Terus caranya gimana? Melekat kepada Tuhan itu bagaimana? Apakah kita melakukan semua kegiatan aktivitas rohani kita supaya kita bisa melekat? Bukan itu. Saudara gimana bisa melekat? Ya hanya percaya. Saudaraku, ranting itu tidak bisa menghasilkan buah. Tapi ranting bisa keluar buahnya karena dia melekat dengan pohon. Coba aja. Kau tunggu sampai katanya ayam ayam menangis, ayam menkencing. Tidak akan itu menghasilkan buah. Demikian juga kita. Jadi bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan, itu bukan berbicara tentang usaha kita bersukacita. Tapi itu berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita melihat firman Tuhan. Ayo kita lihat di dalam Mazmur 33 ayat 21. Mazmur 33 ayat ke-21. 33 ayat 21. Sudah? Satu, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ya, karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Jadi bagaimana cara melekat? Ya mempercayai Dia gitu loh. Contoh gini ya. Kita ngadepin apa ya? Menghadapi satu yang membuat kecewa hati kita, membuat marah hati kita, membuat kita membuat kita sedih hati kita. Saudaraku, ketika kita melihat dikecewa, ketika kita melihat dimarah, ketika kita melihat yang keadaan yang membuat kita tidak berdaya, saudaraku. Ketika kita melihat situ, ya kita akan tetap marah. Kita akan tetap kecewa. Kita tetap akan tidak berdaya. Tapi di dalam keadaan itu, kita melihat, kita mempercayai Dia. Kita mempercaya, oh, dalam kegagalanku masih ada rencana Tuhan yang indah. Ya? Dalam kehilanganku masih ada berkat-berkat yang Dia sediakan bagiku. Dalam kesusahanku masih banyak kebahagiaan yang Tuhan siapkan buat aku. Sehingga ketika kita melihat ke situ, yang terjadi apa? Apakah saudara tetap bersedih? Kak, itu sangat-sangat luar biasa hasil dari percaya itu. Ada orang berkata gini, kok enak betul ya percaya? Ya iya, yang percaya aja kamu belum lakukan,
Yang percaya aja belum dilakukan, bagaimana ya? Mau yang lain-lainnya dilakukan. Percaya aja rasanya susah dilakukan, ya kan? Tapi ketika kita mempercayai Dia, sukacita itu tumbuh. Sehingga kita tidak dikuasai lagi rasa kecewa itu karena kehilangan. Ya? Kita tidak lagi dikuasai rasa marah itu. Karena apa? Karena kita percaya ada Dia. Nah, sekarang masalahnya saya tanya. Benarkah saudara dan saya bisa kehilangan sukacita? Karena kalau Dia yang ada di dalam kita tidak pernah keluar masuk, tidak pernah pergi-pergi, datang pergi-pergi, kok sukacita bisa hilang? Sementara sukacita itu buahnya siapa? Dari mana? Dari R besar, dari Roh Allah. Kalau Roh Allah itu terus tinggal di dalam kita dan kita percayai itu, masa sukacita hilang? Lalu yang selama ini kita alami itu apa? Bukan sukacitanya yang hilang, Pak, Bu. Yang hilang adalah kepercayaan kita kepada Tuhan. Yang sering yang kita rasakan sepertinya sukacita kita hilang karena gara-gara anak kita, gara-gara kekecewaan kita kepada bos kita, karena kekecewaan kita kepada situasi dan keadaan kita, itu bukan karena itu sukacita kita hilang. Bukan. Tapi karena kepercayaan kita hilang. Makanya sukacitanya sepertinya hilang, padahal sukacitanya ada di mana? Tetap ada di dalam saya. Jadi dalam setiap keadaan, lihatlah lagi, percayai lagi, ya, terus dipercayai. Maka sebenarnya ketika kita tahu bahwa kita hidup dalam kasih karunia-Nya dan kita bisa bersukacita, itu mujizat kita bisa bersukacita, itu kasih karunia. Padahal keadaannya sama seperti Paulus itu yang dialami Paulus. Dalam keadaan tidak baik sekalipun dia bisa bersukacita. Bukan karena dia pura-pura bersukacita. Bukan karena dia berusaha bersukacita supaya kelihatan dia rohani, supaya dia kelihatan kuat. Bukan. Tetapi benar-benar bersukacita supaya saudara dan saya bisa menikmati hidup. Masalah itu tidak pandang bulu. Mau kaya, mau miskin, mau tua, mau muda, masalah itu bisa datang. Tetapi yang Allah inginkan, bahwa kita bersukacita senantiasa. Tapi Dia katakan, di dalam Tuhan. Sekali lagi aku berkata, bersukacitalah. Itu sangat penting karena bersukacita itu sangat penting bagi kita. Nah, pagi hari ini, Allah ingin kita bukan sedang berpura-pura bersukacita. Allah ingin juga kita benar-benar diberdekakan. Sekalipun kita mengalami satu persoalan, sekalipun kita mengalami satu kekecewaan, kembali lagi melihat bahwa Dia ada di dalam kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita, sehingga sukacita kita penuh, sukacita kita tetap. Sukacita kita tidak ditentukan barang yang kita punya. Sukacita kita tidak ditentukan pasangan kita. Sukacita kita tidak ditentukan keadaan yang kita alami. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dengan bersukacita, kita bisa apa? Kita bisa bersemangat. Dengan bersemangat, semuanya kita bisa lewati. Ya kan? Semuanya bisa kita lewati. Banyak masalah gitu ya. Tetapi kita bisa lewati. Karena apa? Karena kita bersukacita. Kenapa kita bersukacita? Karena aku percaya kepada Dia. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Sebab itu firman Tuhan katakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan bersukacita. Kita bersukacita karena apa? Karena selalu ada Tuhan dengan kasih setianya. Kita baca satu ayat lagi, Mazmur 31 ayat yang ke-7.
Mazmur 31 ayat yang ke-7, 1, 2, 3. Aku akan bersorak-sorai dan bersukacita karena kasih setiamu. Sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku. Nah saudaraku, ketika saudara dan saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita apapun keadaan kita, termasuk saat kita ada di dalam kelemahan, Dia tetap ada pada kita. Ketika kita percaya itu, maka sukacita itu timbul di dalam diri kita, keluar dari kehidupan kita. Jadi bukan lagi pura-pura, bukan lagi bukan lagi, tidak ada lagi perkataan kamu tidak tahu saya hai, ya karena memang saya hai, karena saya memang bersukacita, ya kan? Saya tersenyum karena memang saya bersukacita, bukan hanya karena supaya kelihatan kuat, bukan supaya karena kelihatan rohani, bukan supaya itu, tapi lebih daripada itu. Ketika kita bersukacita, karena kita tahu Dia sudah menyelesaikan masalah kita, Dia memberi jalan keluar bagi kita, Dia punya rancangan yang indah bagi kita, yang kita nikmati apa? Kita bisa tidur, kita bisa tenang. Orang yang galau, orang yang penuh dengan saudaraku, penuh dengan tawar hati, saudara mau tidur pun tidak bisa, mau makan tidak bisa, mau ini mau itu tidak bisa. Jadi sebab itu sukacita itu, bersukacita senantiasa bukanlah hasil dari memaksa diri. Bersukacita juga bukan juga pura-pura hanya supaya kelihatan kuat dan rohani. Sukacita terjadi karena kita terus mempercayai Dia di dalam segala keadaan. Dengan bersukacita kita bisa melewati apapun. Karena kita percaya selalu ada Dia dengan kasih setianya yang tidak pernah meninggalkan kita. Selalu memberi jalan keluar. Selalu memberi kemenangan bagi kita. Sebab itu bersukacitalah. Puji Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Tapi senggol kanan kiri dulu katakan. Ingat ya, sukacitamu tidak pernah hilang. Ya, silakan pemain musik untuk maju.